Trump buat negara Eropa terpecah. Jerman yakinkan Eropa kuat tanpa Amerika. Eropa mulai sadar sanksi Rusia hanya memperkaya Amerika. Cina korbankan perang dagang dengan Australia. Siapa yang unggul? Jerman kritik keras arogansi Trump ingin rebut Greenland dari Eropa. Halo Sobat Pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Rosalina di program Resum Pojok Negeri Media. Wakil Kanselir Jerman Robert Habeck menuduh Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump berupaya menimbulkan perpecahan di antara negara-negara Eropa dan menyerukan Front Eropa yang bersatu sebagai tanggapan. Bahkan selama masa jabatan sebelumnya, Donald Trump mencoba memecah belah persatuan Eropa. Berikut informasi selengkapnya. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dituding mencoba menimbulkan perpecahan di antara negara-negara Eropa dan menyerukan Front Persatuan Eropa untuk merespon upaya tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Kanselir Jerman Robert Habeck pada Kamis 9 Januari 2025. Sejumlah negara Eropa memberikan tanggapan terkait ambisi Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menguasai Greenland. Jerman dan Prancis memberikan peringatan tegas agar Trump tidak mengancam Greenland. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan prinsip perbatasan tidak dapat diganggu-gugat dan berlaku untuk setiap negara. Wir haben einige Äußerungen aus den USA gehört, die Anlass zur Besorgnis geben. Deshalb sage ich mit aller Klarheit, das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen gilt für jedes Land. Egal, ob es im Osten von uns liegt oder im Westen. An dieses Prinzip muss sich jeder Staat halten. Egal, ob er ein kleiner Staat ist oder ein sehr großer und mächtiger. Senada dengan Jerman, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot juga mengatakan Uni Eropa tidak akan membiarkan negara-negara lain di dunia menyerang perbatasannya yang berdaulat. Denmark selaku pemilik Greenland pun menegaskan pulau terbesar di dunia yang terletak di antara Samudra Arktik dan Atlantik itu tidak untuk dijual. Selvstændighed. Så vil jeg gerne slå fast, at det er i vores øjne en beslutning, der starter og slutter i Nuuk og i Grønland. Grønland er grønlændernes, ingen andres. Mutti, du har været meget klar i dine ord. Det er Grønland, der selv skal definere jeres fremtid. Det har vi meget, meget stor respekt for fra dansk side, og det vil jeg egentlig gerne opfordre til, at alle har. Di sisi lain, Perdana Menteri Greenland Njut Ejden mendorong kemerdekaan dari Denmark. Meski begitu, ia juga menegaskan wilayahnya itu tidak untuk dijual. Begge vores parlamenter har vedtaget selvstyreloven, som faktisk giver Grønland muligheden for at blive selvstændig, når det på et tidspunkt ønsker det. Og ud fra det har vi jo altid arbejdet for hver eneste dag for at komme tættere på, for det er den proces, som man har ønsket. For det Grønland er grønlændernes. Vi vil ikke være danskere, vi vil ikke være amerikanere, vi vil selvfølgelig være grønlændere. Sebelumnya, Trump menyatakan keinginannya untuk mengakuisisi Greenland dengan mengatakan pulau itu sangat penting untuk keamanan nasional dan ekonomi Amerika Serikat. Trump juga menilai pulau itu sangat penting bagi upaya militer Amerika Serikat untuk melacak kapal-kapal China dan juga Rusia. Wakil Kanselir Jerman Robert Habeck
pada Kamis 9 Januari 2025 menuding Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump berusaha memecah belah negara-negara Eropa terkait rencana menguasai Greenland, terusan Panama, dan Kanada. Ia pun menyerukan Front Persatuan Eropa untuk merespons upaya tersebut. Dalam wawancara dengan stasiun penyiaran publik Deutsche Rundfunk, Habeck menyebut Eropa harus tetap bersatu. Habeck menegaskan, Trump selama masa jabatannya sebelumnya berupaya untuk merusak kesatuan Eropa dengan membuat kesepakatan terpisah dengan masing-masing negara, dan dia memperkirakan Trump akan mengulanginya. Ia menyebut serangan kebijakan perdagangan seperti tarif sebagian besar akan menargetkan produk-produk Jerman. Dampak Jerman memiliki surplus perdagangan terbesar dengan AS di antara negara-negara Eropa. Habeck menyoroti pentingnya dukungan Uni Eropa dan menekankan bahwa kebijakan perdagangan adalah urusan Uni Eropa. Pernyataan Habeck ini menyusul kritik dari Kanselir Olaf Scholz yang pada Rabu 8 Januari 2025 mengecam Trump terkait komentar terbaru mengenai kemungkinan pembelian Greenland dan Kanada. Trump sebelumnya menyatakan minatnya terhadap wilayah Arktik di Greenland milik Denmark. Dalam konferensi pers baru-baru ini di kediamannya di Mar-a-Lago, Trump bahkan tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan tindakan militer untuk menguasai Greenland dan terusan Panama. Ia juga menekankan pentingnya tekanan ekonomi untuk mendorong Kanada bergabung dengan AS sebagai negara bagian. Hubungan Jerman dengan AS juga diuji oleh pernyataan kontroversial Elon Musk, seorang penasehat dekat Trump, yang mengkritik Kanselir Scholz dan Presiden Frank-Walter Steinmeier, serta menyatakan dukungannya terhadap partai sayap kanan menjelang pemilu Jerman pada 23 Februari. Sebagai tanggapan, Scholz menegaskan kembali komitmen Jerman terhadap NATO sebagai pilar utama keamanan dan menekankan pentingnya menghormati integritas perbatasan. Sementara pelantikan Trump dijadwalkan pada 20 Januari 2025, para pemimpin Eropa bersiap menghadapi kemungkinan tantangan terhadap hubungan transatlantik. Habeck menegaskan bahwa Trump pada masa jabatan sebelumnya mencoba memecah persatuan Eropa dengan membuat kesepakatan dengan masing-masing negara. Habeck menilai bahwa Trump akan mengulangi upaya tersebut. Dampak Jerman memiliki surplus perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat di antara negara-negara Eropa. Habeck menyoroti pentingnya dukungan Uni Eropa dan menekankan bahwa kebijakan perdagangan merupakan kompetensi Uni Eropa. Komentar Habeck itu menyusul kritik dari Kanselir Olaf Scholz yang pada Rabu 8 Januari 2025 mengecam Trump atas pernyataannya baru-baru ini tentang kemungkinan akuisisi Greenland dan Kanada. Trump sebelumnya menyatakan minatnya pada wilayah Arktik di Greenland milik Denmark. Dalam konferensi pers baru-baru ini di kediamannya di Mar-a-Lago, Trump tidak mengesampingkan tindakan militer untuk menguasai Greenland atau terusan Panama. Trump juga menyoroti perlunya melakukan tekanan ekonomi untuk mendorong Kanada agar bergabung dengan Amerika Serikat sebagai sebuah negara bagian. Sebelumnya, pada Senin 6 Januari 2025, Trump mengangkat kembali usulan kontroversialnya di platform Truth Social miliknya dengan menyatakan Greenland adalah tempat yang luar biasa dan masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sangat besar jika dan ketika Greenland menjadi bagian dari Amerika. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menepis pernyataan Trump dan menegaskan kembali pendirian negaranya terkait otonomi Greenland.
Hubungan Jerman dengan Amerika Serikat juga diuji oleh pernyataan tendensius Elon Musk, penasihat dekat Trump. Musk secara terbuka mengkritik Kanselir Scholz dan Presiden Frank-Walter Steinmeier dan menyerukan dukungan untuk Partai Sayap Kanan Alternatif untuk Jerman AfD menjelang pemilihan umum Jerman pada 23 Februari. Sebagai tanggapan, Scholz menegaskan kembali komitmen Jerman terhadap NATO sebagai pilar utama keamanan dan menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi integritas perbatasan. Sementara itu, pelantikan Trump akan digelar pada 20 Januari. Para pemimpin Eropa bersiap menghadapi kemungkinan tantangan terhadap hubungan transatlantik. Sanksi Barat yang dijatuhkan pada Rusia telah membunuh perusahaan-perusahaan Jerman. Eropa mulai sadar sanksi Rusia hanya memperkaya ekonomi Amerika. Berikut informasi selengkapnya. Sanksi Barat yang dijatuhkan pada Rusia telah membunuh perusahaan-perusahaan Jerman dan memperkaya ekonomi Amerika. Hal itu disampaikan oleh pemimpin Partai Sayap Kiri BSW Jerman, Sarah Wagenknecht, saat konferensi pemilu. Selama pidatonya, Wagenknecht menolak untuk menyalahkan Rusia atas konflik Ukraina yang berkepanjangan. Ia juga menerangkan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Moskow tidak ada hubungannya dengan perdamaian atau moralitas. Lebih lanjut, ia menyerukan pemulihan impor gas alam dari Rusia. Diketahui per Januari 2025, transit gas Rusia melalui Ukraina ditutup total sebagai upaya menekan bahan bakar mesin perang Kremlin. Konflik berkepanjangan di Ukraina membuat perekonomian Uni Eropa melambat. Perang Rusia-Ukraina membuat kesejahteraan beberapa negara Uni Eropa merosot jatuh alias tidak akan sejahtera seperti dulu. Analisis itu disampaikan investor ternama Amerika Serikat, Jim Rogers, kepada Sputnik. Rogers mengatakan permasalahan yang dihadapi perekonomian global tidak hanya akan berdampak pada Eropa tetapi juga belahan dunia lainnya dalam beberapa tahun mendatang. Investor tersebut mencatat bahwa Inggris meninggalkan Uni Eropa meskipun beberapa orang berspekulasi bahwa langkah tersebut akan menghancurkan perekonomiannya. Namun ia yakin politisi lain akan mulai melakukan hal yang sama. Rogers menyatakan keraguannya bahwa Uni Eropa akan bertahan mengingat hanya sedikit blok yang bertahan dalam jangka waktu yang lama. Pada awal Juni, Dana Moneter Internasional mengatakan perekonomian zona euro secara bertahap pulih dari dampak pandemi virus corona, pengurangan pasokan gas dari Rusia, dan dampak konflik Ukraina. Namun populasi penduduk yang menua dan produktivitas yang melemah di kawasan tersebut menimbulkan risiko bagi perekonomian zona euro. Pertumbuhan dalam jangka menengah. IMF memperingatkan bahwa meningkatnya ketegangan geopolitik, perselisihan perdagangan dan kebijakan industri yang terdistorsi dapat semakin mempersulit prospek perekonomian dan lingkungan pembuatan kebijakan di kawasan yang sangat terbuka terhadap perdagangan. Sanksi terhadap Rusia bikin Barat rugi sendiri, kehilangan 257 miliar dolar. Sejumlah negara Barat kompak meningkatkan tekanan sanksi terhadap Rusia setelah dimulainya operasi militer khusus di Ukraina pada tahun 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan strategi jangka panjang Barat membendung Rusia akan merugikan perekonomian global. Akibat pembatasan perdagangan oleh Barat terhadap Rusia membuat perusahaan-perusahaan Rusia untuk fokus pada pasar di negara-negara selatan yang memiliki daya beli yang sangat besar. Importir dari negara-negara yang tidak bersahabat menerima lebih sedikit barang-barang Rusia sebesar 256,5 miliar dolar. Sementara Rusia berhasil menjual barang-barang tersebut ke negara-negara lain dan memperoleh keuntungan hampir 31 miliar dolar berdasarkan penghitungan data oleh Sputnik.
Politisi sayap kiri itu juga mengutuk kebijakan luar negeri Washington dan jejak darah perang proksi AS di seluruh dunia. Dia menekankan bahwa Kanselir Jerman tidak boleh menjadi pengikut AS. Perang dagang global terus terjadi. Kali ini, negara Cina mengumumkan perang dagang dengan Australia. Hal ini terjadi lantaran Australia mengusulkan penyelidikan pemerintah Cina terhadap ekspor biji-bijian Australia. Berikut informasi selengkapnya. Cina mengumumkan perang dagang dengan Australia dengan mengenakan tarif impor sebesar 80,5% untuk gandum barley negara kanguru tersebut. Genderang perang dagang mereka tabuh menyusul penyelidikan pemerintah Cina terhadap ekspor biji-bijian Australia. Hasil penyelidikan mengungkap Cina menemukan subsidi dan dumping yang dilakukan Australia. Lalu, ketegangan dipicu oleh dorongan Canberra untuk menyelidiki asal-usul virus corona. Dorongan tersebut telah membuat Cina memutuskan untuk menangguhkan impor dari 4 pemasok daging sapi utama Australia. Namun, Kementerian Luar Negeri Cina membantah kaitan antara perang dagang dengan dorongan Australia untuk melaksanakan penyelidikan independen guna mengungkap asal-usul virus corona. Menurut mereka, masalah tersebut merupakan dua hal yang sangat berbeda. Tetapi, Duta Besar Cina untuk Australia, Cheng Jingye, bulan lalu mengatakan kepada Australian Financial Review bahwa dorongan penyelidikan oleh Australia dapat memprovokasi boikot konsumen produk negeri kanguru di Cina. Dia menambahkan, terserah orang untuk memutuskan, mungkin orang-orang biasa akan mengatakan, mengapa kita harus minum anggur Australia, makan daging sapi Australia. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengkritik Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump atas ancamannya untuk mengambil alih Greenland dan Kanada. Jerman menilai perbatasan tidak boleh diubah dengan kekerasan. Berikut informasi selengkapnya. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengkritik Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump atas ancamannya untuk mengambil alih Greenland dan Kanada. Jerman menilai perbatasan tidak boleh diubah dengan kekerasan. Prinsip ini berlaku dan menjadi landasan tatanan perdamaian kita. Trump sebelumnya menyatakan minatnya terhadap Pulau Greenland di Arktik yang merupakan wilayah Denmark. Dalam konferensi pers baru-baru ini di kediamannya di Mar-a-Lago, Trump tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai terusan Panama atau Greenland. Presiden Amerika mendatang dan akan dilantik pada 20 Januari tersebut juga menyatakan kemungkinan menggunakan tekanan ekonomi terhadap Kanada
agar menjadi salah satu negara bagian Amerika Serikat. Sementara itu, Scholz mengatakan bahwa dalam sejumlah pembicaraan dengan mitra-mitra Eropa, ada ketidakpahaman tertentu terhadap beberapa pernyataan dari Amerika Serikat. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengkritik ambisi Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menguasai sejumlah wilayah termasuk Greenland. Meski tidak secara langsung menyebut nama Trump, Scholz mengaku prihatin dengan rencana Amerika Serikat untuk menguasai beberapa wilayah. Scholz menegaskan, prinsip perbatasan yang tidak dapat diganggu-gugat berlaku untuk setiap negara baik yang berada di sebelah timur maupun di sebelah barat. Oleh karenanya, ia menyebut setiap negara harus mematuhi prinsip ini, baik negara kecil maupun negara yang sangat besar dan berkuasa. Peringatan itu disampaikan Scholz dalam pidatonya di Berlin pada Sabtu 11 Januari 2025. Wir haben einige Äußerungen aus den USA gehört, die Anlass zur Besorgnis geben. Deshalb sage ich mit aller Klarheit, das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen gilt für jedes Land. Egal, ob es im Osten von uns liegt oder im Westen. An dieses Prinzip muss sich jeder Staat halten. Egal, ob er ein kleiner Staat ist oder ein sehr großer und mächtiger. Sebelumnya, Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang itu memang kerap menyampaikan keinginannya untuk menguasai sejumlah wilayah. Sejumlah wilayah yang menjadi target Trump adalah Greenland, terusan Panama, dan juga Kanada. Meski begitu, sejauh ini belum diketahui apakah ambisi Trump untuk memperluas wilayah AS benar-benar serius atau hanya taktik tawar-menawar untuk memperoleh konsesi ekonomi politik. Scholz menambahkan bahwa prinsip ini adalah bagian inti dari apa yang disebut sebagai nilai-nilai Barat. Pada Senin 6 Januari, Trump kembali memicu kontroversi melalui platform media sosial Truth Social. Dia menyatakan bahwa Greenland adalah tempat yang luar biasa dan masyarakatnya akan mendapatkan manfaat yang sangat besar jika dan ketika Greenland menjadi bagian dari Amerika Serikat. Wakil Kanselir Jerman Robert Habeck pada Kamis 9 Januari 2025 menuding Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump berusaha memecah belah negara-negara Eropa terkait rencana menguasai Greenland, terusan Panama, dan Kanada. Ia pun menyerukan Front Persatuan Eropa untuk merespons upaya tersebut. Dalam wawancara dengan stasiun penyiaran publik Deutsche Kleinfunk, Habeck menyebut Eropa harus tetap bersatu. Habeck menegaskan, Trump selama masa jabatannya sebelumnya berupaya untuk merusak kesatuan Eropa dengan membuat kesepakatan terpisah dengan masing-masing negara, dan dia memperkirakan Trump akan mengulanginya. Ia menyebut serangan kebijakan perdagangan seperti tarif sebagian besar akan menargetkan produk-produk Jerman. Dampak Jerman memiliki surplus perdagangan terbesar dengan AS di antara negara-negara Eropa. Habeck menyoroti pentingnya dukungan Uni Eropa dan menekankan bahwa kebijakan perdagangan adalah urusan Uni Eropa. Pernyataan Habeck ini menyusul kritik dari Kanselir Olaf Scholz yang pada Rabu 8 Januari 2025 mengecam Trump terkait komentar terbaru mengenai kemungkinan pembelian Greenland dan Kanada. Trump sebelumnya menyatakan minatnya terhadap wilayah Arktik di Greenland milik Denmark. Dalam konferensi pers baru-baru ini di kediamannya di Mar-a-Lago,
Trump bahkan tidak mengesampingkan kemungkinan menggunakan tindakan militer untuk menguasai Greenland dan terusan Panama. Ia juga menekankan pentingnya tekanan ekonomi untuk mendorong Kanada bergabung dengan AS sebagai negara bagian. Hubungan Jerman dengan AS juga diuji oleh pernyataan kontroversial Elon Musk, seorang penasehat dekat Trump, yang mengkritik Kanselir Scholz dan Presiden Frank-Walter Steinmeier, serta menyatakan dukungannya terhadap partai sayap kanan menjelang pemilu Jerman pada 23 Februari. Sebagai tanggapan, Scholz menegaskan kembali komitmen Jerman terhadap NATO sebagai pilar utama keamanan dan menekankan pentingnya menghormati integritas perbatasan. Sementara pelantikan Trump dijadwalkan pada 20 Januari 2025, para pemimpin Eropa bersiap menghadapi kemungkinan tantangan terhadap hubungan transatlantik. Sebelumnya, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen kembali menegaskan sikap tegas negaranya terkait otonomi Greenland, menyusul seruan Trump untuk mengambil alih wilayah Arktik tersebut. Hubungan Jerman dengan Amerika Serikat telah tegang karena celaan verbal berulang-ulang yang dilakukan miliarder Amerika Elon Musk, yang akan menjadi penasihat Trump setelah Trump menjadi presiden pada 20 Januari. Musk yang menghina Scholz dan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier juga menjadi sorotan karena mendukung partai sayap kanan Alternative for Germany atau AfD dalam pemilu mendatang pada 23 Februari. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.